Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai faktor X yang dimiliki pada diri seseorang, ya, mampu menggali peluang-peluang yang ada pada diri seseorang tersebut. Ya, sebelum kita membahas mengenai faktor X, saya terus mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk terus meningkatkan imun tubuh, kesehatan, ya, menjaga diri dengan mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, oke, kita akan bahas mengenai apa itu faktor X ya, di mana setiap orang itu pasti memiliki perbedaan masing-masing yang memiliki potensi yang ada pada diri seorang atau bakat yang dimiliki pada diri orang tersebut. Namun tidak sedikit juga sih orang-orang yang bahkan belum menyadari bahwasannya dia memiliki potensi pada diri orang tersebut ya, pada diri yang dimilikinya maksud saya. Sama halnya dengan bakat atau potensi ya, itu disebut dengan faktor X yang melekat pada diri manusia. Masing-masing yang memiliki faktor X yang berbeda dalam faktor ukuran. Ya, sama halnya dengan bakat dan potensi, di mana faktor X yang melekat pada diri manusia masing-masing itu memiliki faktor X yang berbeda dalam faktor ukuran. Ya, terkadang ada manusia yang memiliki faktor X yang kecil, ataupun dia juga memiliki faktor X pada diri seorang, atau potensi yang dimiliki pada dirinya itu juga besar, di mana seorang itu memiliki faktor X itu yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, namun semua itu adalah bagaimana sih seseorang itu menggali potensi yang dimilikinya, bagaimana dia bisa mengasah dan dia bisa mengelola potensinya itu sehingga faktor X itu menjadi besar. Ya, dalam wirausaha, faktor X itu yang melekat pada diri manusia itu memiliki pengaruh terhadap suatu usaha tersebut. Ya, namun tanpa penggalian, pencarian, ya, akan faktor X itu sendiri, semua itu sia-sia. Ya, di mana faktor X yang dapat dikatakan berpengaruh pada diri seseorang, ya, apabila seseorang yang memiliki telah menemukan kunci dan pintunya. Ya, di mana dalam memahami sebuah peran faktor X ya, pada diri seseorang wirausaha itu, ya, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami mengenai apa sih itu ya faktor X ya, mengenai karakteristik faktor X tersebut. Oke, kita akan bahas mengenai pengertian faktor X ya, di mana faktor X itu merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang ya, dia tidak berwujud ya benda, namun dia dapat hanya dirasakan. Dia tidak bisa dilihat, tapi dia hanya bisa dirasakan pada diri seseorang entrepreneur ya. Faktor X itu sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha, di mana awal faktor X itu tidak ada atau sangat kecil sekali, namun apabila kita tekun, maka faktor X tersebut ya akan muncul dan tumbuh karena ia hidup. Karena ia hidup, ia pun juga dapat mati. Kenapa ia bisa hidup dan maka dia juga bisa mati? Dimana ketika seorang mampu menggali potensi, mengasah ya mengenai bakat-bakat yang dimilikinya, maka orang tersebut dapat menemukan pintunya ya, kuncinya sudah ada sama dia, jadi tinggal mengetuk pintunya, bagaimana dia membuka potensi dirinya ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun karakteristik faktor X ini adalah ya, yang pertama itu merupakan penentu keberhasilan, di mana ketika seseorang memiliki potensi pada dirinya, seorang mampu menggali, mengasah ya, dan mampu menemukan pintunya, maka seorang itu akan menemukan titik keberhasilannya tersebut. Ya, di mana faktor X itu hanya melekat pada diri manusia. Ketika seseorang itu mampu menggalinya, mampu mengasahnya, dia tetap akan terus hidup, dia tetap akan terus berkembang. Tapi ketika dia tidak mau mengasahnya, dia hanya membiarkan saja, tidak mau mengembangkan potensi-potensi pada dirinya, dia pun juga akan mati, dia pun tidak akan dikenal orang, orang pun tidak akan mengetahui mengenai potensi yang dimiliki pada diri orang tersebut. Ya, selanjutnya tidak dapat diperoleh dalam waktu sekejap. Kenapa dia tidak dapat diperoleh dengan waktu sekejap? Dimana ketika seorang ingin menjadi seorang bintang, menjadi seorang yang dikenal, menjadi seorang yang
sukses, maka seseorang itu tidak hanya langsung pada tahap yang langsung pada orang yang dikenal orang, tapi proses-proses ya, tahapan-tahapan di mana tahapan tersebut adalah dia juga harus menggali potensi-potensi yang dimilikinya, ya, dia terus mengasah ya bagaimana dia menjadi menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, misalkan contohkan saja dia seorang penulis maka ketika dia ingin menjadi seorang penulis, bagaimana sih dia mengembangkan bakat yang dimilikinya ya, dengan cara ya dia akan membaca bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana cara mendeskripsikan kata-kata yang bagus ya kan, membuat menyalurkan bakat-bakatnya itu, apakah dia memberikan naskah-naskahnya itu ke media-media ya, sehingga dia menjadi dikenal orang, menjadi lebih tahu bagaimana potensi yang dimilikinya, dia mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga dia dapat menjadi orang yang lebih baik lagi mengenai potensi yang dimilikinya. Oke, nah di sini ya ada contoh ya, di Italia ada sebuah desa yang bernama Rocca di Papua. Ya. Desa yang sejauh di daerah perbukitan ini terletak pada jarak 1 jam sebelah selatan kota Roma di tepi danau yang airnya biru itu. Puluhan jenis burung berkicau tiada henti. Angin semilir yang tertiup di atas ke arah perbukitan membuat pemandangan menjadi semakin mengesankan. Tak ada yang menyangka pada salah satu bukit itu terdapat sebuah villa yang dioperasikan seorang perempuan Indonesia asal Pulau Dewata, ya asal Pulau Bali, di mana villa itu diberi nama, sesuai nama asli pemiliknya, Devi Francesca. Ya, Devi pengusaha muda itu pun bercerita bagaimana ia membuka usaha di Rocca di Papua itu dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya ketika media massa di Italia tak henti-hentinya menyuarakan krisis keuangan global. Pada akhir tahun 2008 lalu, di mana Villa Dewi Francesca tetap ramai diminati para honeymooners ya. Pesanan kamar sudah full booking hingga 2 tahun ke depan. Nuansa Bali yang dipadu dengan interior Itali itu terlihat dominan. Ya. Dimana ya bagaimana kita menemukan potensi, menemukan pintunya adalah bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa, ya anak seorang petani yang selepas sekolah ia bekerja menjadi seorang pelayan ya di sebuah restoran ya, di sebuah hotel di Bali yang dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri. Nah, bagaimana ia telah menemukan kuncinya, dia bisa melihat peluang yang ada di tempat daerah tersebut ya. Tentu setelah dijalani dengan tekun dan penuh dengan perjuangan. Ya, tidak semudah dengan balikan telapak tangan ya, pasti ada perjuangan-perjuangan yang sangat susah di dalamnya. Ya bukan yang merupakan sebuah keniscayaan. Kita langsung mendapat menjadi seorang bintang. Ya, tapi itu merupakan ya tahapan-tahapan yang perlu dijalani ya, penuh perjuangan ya. Kalaupun ada itu hanya 1-2 orang lah yang tiba-tiba menjadi orang yang langsung jadi bintang. Tapi ketika seorang wirausahawan itu menjadi ingin sukses, maka dia pasti akan menemukan ada lika-liku dalam perjuangannya. Ya, menurut Malcolm Gladwell ya 2008 yang meneliti tentang kesuksesan manusia itu menemukan karya-karya besar. Ternyata itu tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ seseorang sebenarnya ya. Latar belakang keluarga, tanggal lahir, daerah biru atau bukan, melainkan orang yang dedikasi suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin yang kesulitan. Banyak kita jumpai orang-orang yang sukses itu orang-orang yang memiliki latar belakang yang susah ya. Walaupun banyak juga yang kita jumpai orang-orang yang sukses itu memiliki latar belakang yang keluarganya juga emang sudah sukses, sudah dan lainnya ya seperti itu. Ya. Ia menyebutkan dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan yang praktis. Ya. Talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan, namun untuk menjadi sesuatu bakat itu harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Ya seperti banyak kita lihat artis-artis Indonesia juga ya, misalnya dia seorang penyanyi ya, bagaimana ia
mengasah kemampuannya, bagaimana dia juga ingin seorang anak itu menjadi bintang, maka dia mengasahnya itu dari kecil. Dari kecil dia mengasahnya dengan membuat kursus untuk anaknya, bagaimana dia agar anak itu memiliki potensi ataupun bakat yang timbul ya, karena dia ingin suatu hari nanti anaknya itu menjadi seorang bintang sepertinya. Dia ingin suatu hari nanti anak itu menjadi orang yang terkenal, ya, memiliki bakat talenta yang dikenal semua orang ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini bagaimana kita memancing suatu keberuntungan tersebut, di mana hoki atau keberuntungan tak akan datang dengan tiba-tiba seperti Feng Shui ya, praktek-praktek yang diterapkan oleh ilmu Cina tersebut, di mana dia memang harus dipancing ya agar ia datang. Ya, demikianlah dalam kehidupan spiritual kita juga. Ya Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang juga akan mendengarkan doa kita ketika kita tulus, ketika kita terus mengetuk-ngetuk pintu dan menunjukkan keseriusan kita dalam usaha. Ketika kita ingin usaha tapi kita tidak juga berdoa dan berusaha, pasti Allah juga tidak akan menerima, ya, tidak akan mendengar apa sih keinginan kita ya. Menurut Gladwell ya dalam meditasi sucinya, bahwasanya keberuntungan hanya datang pada orang-orang yang siap dan sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut dengan pintu, ya, apa yang disebut oleh Maxwell atau kecerdasan praktis. Nah, di sini ya bakat dalam menemukan pintunya, di mana faktor X itu yang melekat pada diri kita masing-masing, dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Maka temukan dan ketuklah pintu tersebut. Ya, sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Ya, sama halnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita memiliki potensi penulis ya, kita ingin tulisan atau karya-karya kita dikenal orang, maka bagaimana sih kita menemukan pintunya ya? Kita harus membuat suatu relasi hubungan yang baik dengan media, apakah media yang besar dan media-media yang lokal seperti itu, sehingga kita dikenal orang dan kita membuat suatu naskah yang bisa kita berikan ke media-media besar, apakah itu Gramedia ataupun lainnya, sehingga seorang itu menjadi sehingga seorang melihat kita, wah ternyata kita memiliki potensi dalam menulis. Karena apa? Karena tidak semua orang itu mampu menulis ya, mampu menulis, bukan menulis ya satu dua kata-kata ya, semua orang bisa menulis, tapi maksudnya menulis dalam suatu naskah yang banyak, yang berlembar-lembar gitu kan, diciptakan dalam sebuah buku gitu, maka tidak semua orang bisa memiliki kemampuan dalam komunikasi, tapi belum tentu dia mampu membuat suatu naskah, suatu karya ya, sehingga karya itu bisa dilihat oleh orang lain, menjadi nilai jual pada dirinya. Di sini kita akan melihat juga ya, pilihannya bermacam-macam. Ada yang mendiamkan saja, ia adalah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintunya menemukan pada dirinya sendiri. Ya, dia hanya menunggu orang lain datang, tapi dia tidak mencoba. Yang kedua, itu dia mengirimkan sinyal positif. Ya, ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya, apakah itu dengan penampilan yang menarik, suaranya yang khas dan sebagainya. Jadi, misalnya seorang dia ketika ada perlombaan-perlombaan, ya, dia pasti akan mengikut sertakan dirinya agar orang tahu dia memiliki potensi dalam dirinya, dia memiliki suara yang bagus, memiliki bakat yang bagus dalam dirinya. Ya, yang ketiga mencari pintu, yaitu mengetuk pintunya. Mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuknya. Ya, di sini mereka sadar bahwasanya kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, ya. Dia akan datang dengan cara kita berusaha, ya. Usaha itu adalah dengan mengetuk pintunya, itu adalah bagaimana kita berusaha menggali potensi kita, memberitahukan kepada orang kita memiliki potensi, ya, dengan cara ya kan banyak ya dengan media-media sekarang, ketika kita memiliki potensi diri,
ya ada media sosial kayak kita seperti Facebook, Instagram, ya WhatsApp juga ada. Ya, dengan dunia digital kita sekarang ini, kita bisa memasarkan potensi yang kita miliki dengan media-media sosial, ya. Misalnya karya kita diterima oleh penerbit, kita bisa memasarkan karya kita tersebut dengan di media-media sosial, misalnya di Twitter kah, apakah di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ya, kita bisa memasarkan sehingga orang tahu mengenai potensi kita, ya, seperti itu, ya. Nah, sama halnya seperti adik-adik, saudara-saudari, atau rekan-rekan sekalian juga yang memiliki potensi yang ada pada diri masing-masing, ya. Apakah itu dalam yang kita dapatkan di alma mater kita, di keluarga kita bisa dapat mengembangkan hal-hal positif tersebut, ya. Kita bisa dapat mengembangkan mengenai apa-apa ya potensi yang kita miliki sehingga kita dapat memasarkan ataupun kita dapat menggali, ya, hal-hal tersebut sehingga menjadi lebih sukses. Selanjutnya dalam berwirausaha, seorang pemula itu dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Itu sudah jelas, ya. Kita nama pemula, ya, kita orang baru, pasti kita pasti ingin mencari bagaimana sih caranya kita membuat usaha yang lebih baik agar sukses, agar tidak gagal. Itu biasa, ya. Nah, sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Nah, untuk menemukan pintu itu, ia harus mengetuknya dan menemukannya. Ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Itu sudah jelas, ya, dimana ketika kita sebagai pemula, pasti kita ada rasa malu, rasa minder, ya, dalam hal-hal yang pikiran negatif kita pasti akan muncul di dalam diri kita. Nah, seorang entrepreneur itu, ya, dia akan terus mengejar kenyamanan, ya, karena ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, awalnya itu, ya, kita merasa hidup kita itu kurang nyaman, terancam, ya, miskin, atau kurang bermakna rasanya, ya. Tapi bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses, ya, dimana kita harus mengejar kenyamanan tersebut, terus bergerak, berjalan, berpikir, ya, mengetuk pintu yang akan kita tuju, ya, mengambil resiko, mencari produk, membangun usaha dan mendatangi pelanggan-pelanggan kita, ya. Faktor S itu yang melekat pada diri kita, dia kan merupakan benda yang tak berwujud, dia hanya bisa dirasakan yang ada pada diri kita. Ketika kita tidak menggali potensi yang kita miliki, kita tidak mengasah bakat-bakat yang kita miliki, maka dia akan mati. Kita menentang tentang pembaharuan, membiarkan dia tetap menjadi tua, maka dia terus akan punah dengan sendirinya. Nah, tapi ketika kita terus menggali potensi, melatih dengan kita terus mengembangkan kreativitas serta keahlian kita, maka dia menjadi orang yang lebih sukses. Kita dapat mengidentifikasikan, ya, faktor X tersebut, di mana X besar itu ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan di pasar. Ya, sedangkan X kecil itu dia yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita masing-masing. Ya, bentuk X itu dia macam-macam. Dia dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, lembaga, lingkungan keluarga, ataupun sebagainya. Ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya, ya. S itu yang berasal dari diri sendiri adalah seperti bakat, talenta, ya, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan yang kita miliki, penampilan fisik kita, ya, kualitas suara, pendidikan kita juga itu merupakan X yang berasal pada diri kita. Kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintunya, ya, di mana orang tua, mertua, atasan, alma mater, ya, pasangan hidup kita, tempat kerja kita, sahabat kita, ya, anggota suatu organisasi kita. Nah, maka carilah dan temuilah orang-orang tersebut, jadikan mereka, ya, guru dan mentor Anda semuanya. Ya, jadi faktor S itu tidak bisa dirampas. Sebab apa? Karena dia memiliki yang ada pada diri seorang tersebut, ya. Di mana potensi yang kita miliki, bakat yang kita miliki tidak bisa dirampas karena dia emang sudah melekat dan terus berkembang ketika kita mau menunggangi kuda yang sering saling berkombinasi antara bakat kita. Oke, sampai di sini dulu mengenai pertemuan kita mengenai faktor X pada diri seseorang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.